Kami menyadari ya Tuhan, kami tidak berhak sedikit pun atas hidup kami. Bahkan kalau Tuhan izinkan hal-hal yang terjadi tidak seperti yang kami inginkan, namun kami diyakinkan akan kebenaran bahwa Tuhan mengetahui segalanya. Bahkan sehelai rambut jatuh dari kepala kami tidak tahu, tetapi Engkau tahu. Tuhanlah yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Tidak ada yang dapat kami banggakan selain daripada Engkau, selain daripada pengenalan kami akan Engkau. Pagi ini bicaralah, meneguhkan setiap kami melalui kebenaran ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara berjudul Mengenal Dia dan Memperkenalkannya. Sekali lagi mengenal Dia, mengenal Yesus dan memperkenalkan Dia. Pembacaan Alkitab dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Kita akan membaca ayat ini sembari saya menjelaskan beberapa kebenaran. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah lah yang telah menyatakan dirinya kepada kita sehingga kita bisa mengenalnya. Tanpa Allah pernah memperkenalkan dirinya kepada kita dalam Yesus Kristus, maka tidak seorang pun, tidak satu pun di antara kita yang bisa mengenalnya. Dan pengenalan kita akan Tuhan itu menjadi hal yang paling utama yang sesungguhnya harus ada pada kita. Kekuatan kita dalam menghadapi masalah hidup ada pada pengenalan kita pada Tuhan. Sejauh mana kita mengenalnya. Kalau ada orang yang kecewa dengan Tuhan oleh karena hal-hal yang tidak seperti yang dia inginkan, maka bisa dipastikan orang itu tidak mengerti kehendak Allah, tidak mengenal Tuhan baik dengan benar. Barangkali Bapak Ibu Saudara-saudara masih pernah atau ingat, pernah saya katakan dari mimbar ini, tidak ada hak siapapun untuk marah dengan Tuhan. Tidak seorang pun berhak untuk marah dengan Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena Allah yang menciptakan, yang memiliki kita. Dan kalau Allah yang menciptakan dan memiliki kita, maka Dia berhak untuk memperlakukan apa saja yang Dia miliki sesuai dengan keinginan Tuhan. Saudara-saudara, pengenalan yang sejati itu bukan hanya menerima atau memahami informasi tentang Tuhan, memiliki pengetahuan tentang Tuhan, tetapi bagaimana dia memiliki pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Terlalu banyak orang bangga oleh karena pengetahuan yang dia miliki. Terlalu banyak orang bangga oleh karena teori yang dia mampu
berteori. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pengenalan yang benar dengan Tuhan itu akan membuat kita memiliki hubungan pribadi dengannya. Dan akhirnya saudara-saudara, tujuan akhirnya adalah melalui hidup kita orang mengenal Tuhan. Jadi tidak cukup dengan berkata aku sudah mengenal Dia. Baik. Tapi setelah kita mengenal pribadi Tuhan dengan benar, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memperkenalkan pribadinya Tuhan kepada orang lain. Nah, dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat 1 sampai 21, kita akan belajar dari seorang rasul yang bernama Paulus berkenaan dengan pengenalan pribadinya akan Kristus. Hal yang pertama yang harus atau yang dapat kita teladani dari Paulus, perihal bagaimana dia mengenal Kristus dengan benar, dan akhirnya dia pun memperkenalkan Kristus yang dia kenal itu kepada orang lain. Nah, kebenaran yang pertama Bapak Ibu, saudara-saudara, pengenalan dan pengorbanan. Pengenalan dan pengorbanan. Dengan kata lain, untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, kita harus rela untuk mengorbankan sesuatu yang merintangi, yang menghalangi kita untuk memperoleh pengenalan yang benar itu. Dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, Alkitab berkata, Filipi pasal 3 itu, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, semua kita tahu latar belakang rasul ini. Dalam banyak hal dia unggul. Dari segi pengetahuan unggul sekali. Dari segi kedudukan luar biasa. Dari segi pemahaman akan hukum Taurat tak terkalahkan. Dari banyak hal termasuk dari kejahatan pun dia unggul. Tetapi saudara-saudara, Alkitab berkata tadi, dia berkata bahwa oleh karena Dialah, oleh karena Kristuslah aku harus melepaskan semuanya itu. Bahkan menganggapnya sampah supaya ia memperoleh Kristus, memiliki pengenalan yang benar akan Dia. Di ayat yang 10 dia juga berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, kebenaran ini atau ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa
untuk mengenal pribadi Tuhan, pribadi Allah dengan baik, lebih akrab, lebih karib. Maka ada hal-hal yang harus kita korbankan, yaitu hal-hal yang akan menghambat pengenalan itu. Dan Paulus tadi katakan itu hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah yang merintangi pengenalan kita dengan Tuhan. Kalau ingin memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kita harus rela mengesampingkan itu. Tanpa kerelaan kita, tanpa kita siap untuk berkorban, mengorbankan hal-hal yang membuat kita tidak mampu atau tidak bisa, terhalang untuk mengenal Dia, maka kita tidak akan pernah mengenal Dia dengan baik. Oleh sebab itu saudara-saudara, perjuangan kita tidak berhenti sampai di sini. Apa yang saudara sudah korbankan, sudah kesampingkan, hanya oleh karena keinginan untuk mengenal Dia dengan baik. Saya teringat kepada apa yang Yesus katakan. Kalau tangan kananmu bikin dosa, potong. Lebih baik kau punya tangan sebelah tapi engkau masuk surga. Kalau sebelah matamu buat engkau berdosa, congkel. Lebih baik engkau punya mata satu tapi engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Apa artinya? Orang yang sadar bahwa pengenalan kita akan Kristus jauh lebih penting, jauh lebih utama dari segalanya, maka kita harus rela untuk membuang, mengesampingkan, bahkan melepaskannya. Termasuk kalau itu posisi kita, kalau itu jabatan kita, kedudukan kita, harta kita, benda yang kita miliki, itu merintangi kita, menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Belajar dari apa yang Paulus lakukan, kita harus rela untuk melepaskannya. Dan Paulus tadi berkata, dan aku menganggap itu sebagai sampah. Saudara-saudara, kita harus siap. Bahkan Yesus pernah juga berkata, kalau kamu mau menjadi muridku, kamu harus membenci ayah dan ibumu, sanak saudaramu, semua. Itu artinya kamu harus lebih mengutamakan aku, kata Tuhan, daripada mereka semua. Saudara-saudara, dengan menyingkirkan penghalang itu akan membuka jalan, akan membuat kita memiliki pengenalan yang lebih baik, lebih benar pada Kristus. Tapi tidak semua orang mau. Dia lebih suka dengan hal-hal itu. Dia miliki, dia pegang, tanpa rela mengesampingkan hal-hal yang merintangi dia untuk mengenal Tuhan dengan benar. Jadi, supaya kita dapat mengenal Dia dengan baik dan benar, maka kita harus mengorbankan segala sesuatu yang merintangi kita untuk mengenal Dia. Yang kedua, kebenaran yang kedua, saudara-saudara, dari apa yang Paulus katakan, yaitu pengenalan dan keteladanan. Apa maksudnya, saudara-saudara? Kita harus akui ada orang yang mengajar kita untuk bisa mengenal Tuhan dengan baik. Kita tidak pernah mengenal Tuhan dengan sendirinya, dengan usaha kita sendiri. Karena ada orang yang sudah memperkenalkannya kepada kita. Sebagai orang Batak atau yang tinggal di daerah Tapanuli Batak khususnya, harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kirim seorang misionaris yang luar biasa, D.L. Nommensen. Yang harus dia tinggalkan kesenangannya dari Jerman. Dan dia harus rela mati. Dan ada sekarang kuburannya ada di Sigupar.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan kirimlah dia, maka orang Batak bisa kenal Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan dan keteladanan. Kita perlu teladan. Di ayat yang ke-17, Paulus berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ikutilah teladanku. Paulus ungkapkan itu kepada jemaat di Filipi. Kalau aku rela, nah dengar, kalau aku rela mengesampingkan hal-hal yang merintangi aku untuk mengenal Tuhan, Paulus katakan ikuti teladanku, dengan kata lain kamu juga harus sama. Saudara-saudara, dalam meningkatkan pengenalan kita pada Allah, kita membutuhkan figur, membutuhkan contoh, membutuhkan teladan. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan. Orang tua saya menjadi figur yang baik bagi saya sampai hari ini dalam hal pengenalan akan Tuhan. Padahal saya tahu mereka bukan atau tidak memiliki pendidikan tinggi. Tidak memiliki pendidikan formal. Tapi soal kedekatan, keyakinan, kepercayaan pada Tuhan sampai hari ini. Karena oleh anugerah Tuhan mereka masih hidup di atas usia 70-an. Saya bersyukur boleh menjadi teladan. Nah, saudara-saudara, saya teringat kepada orang yang ada disebut dalam Alkitab oleh Paulus juga. Bagaimana Timotius bisa meneladani. Ada dua wanita yang luar biasa dalam hidupnya, yaitu neneknya dan ibunya, Lois dan Eunike. Orang inilah yang membentuk Timotius. Dan Paulus bersaksi tentang itu. Dengan kata lain, Timotius itu bisa mengenal Kristus dengan baik dan benar. Oleh karena, dengar, neneknya Lois dan ibunya Eunike. Nah, saudara-saudara, maka dari itu selalu saya katakan ada hal yang dapat kita wariskan pada anak cucu kita. Mungkin kita tidak mampu mewariskan harta, mewariskan tanah, mewariskan rumah, mewariskan benda-benda berharga lainnya. Tapi jangan salah, masih ada hal yang sangat mahal yang dunia tidak bisa beri. Warisan ilahi, warisan iman. Paulus katakan ikuti teladanku. Bolehkah kita berkata ikuti teladanku kalau aku tidak menjadi teladan? Ini persoalannya. Memang harus diakui ada banyak orang tua, ada banyak ayah, ada banyak ibu yang tidak menjadi teladan iman bagi anak-anaknya. Malah yang menjadi teladan anaknya. Papa dan mamanya harus meneladani anak-anaknya, terbalik. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu hari ini siapkan diri kita untuk menjadi teladan. Sehingga seperti Paulus berkata kepada jemaat itu, ikuti teladanku. Ikuti teladanku dalam hal aku mengenal Kristus. Saudara-saudara, teori yang disertai contoh atau keteladanan itu pasti jauh lebih baik, jauh lebih efektif. Kita bersaksi menguatkan orang, tapi kita nggak pernah mengalaminya. Sulit. Tapi kalau kita pernah mengalaminya, lalu kita kuatkan, teguhkan seseorang. Lalu kita berkata, aku dulu pernah mengalami masalah yang luar biasa. Dan itu saya sekarang harus sampaikan kepadamu. Ya, tadi kita dengar kesaksiannya, ya saudara Patrick.
Ya beberapa minggu yang lalu adiknya sudah main drum di sini. Nah, saudara-saudara, mereka kehilangan papa yang masih muda, yang sangat energik di usia masih muda, 40-an, 45. Harus kehilangan bapaknya di masa COVID seperti sekarang ini. Ya, saya bersyukur mereka boleh bangkit. Beberapa minggu yang lalu, adiknya Benny sudah melayani. Di ibadah satu juga main drum. Hari ini dia boleh memberi kekuatan, boleh memberikan kita teladan iman. Sekalipun dia kehilangan papanya yang sangat dia sayangi. Ya, saya tidak tahu, rupanya dia ini terlalu dekat sama papanya ya gitu ya. Saya lihat dari foto-fotonya ketika berfoto, dekat sekali dengan papanya. Lalu harus kehilangan di masa-masa produktif. Coba dia bilang, kecewa aku dengan Bapak, dengan Tuhan. Aku tidak mau lagi melayani. Percuma aku melayani engkau selama ini. Kau ambilnya papaku di saat aku membutuhkan dia. Tapi tadi kita sudah dengar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau Tuhan izinkan hal-hal sulit dalam hidup kita, dengarlah suatu saat Tuhan akan pertemukan saudara dengan orang yang mengalami kesulitan lagi, dan Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk meneguhkan dan menguatkan itu. Mengerti maksudnya Bapak Ibu? Mungkin tidak sekarang, tapi akan jumpa. Dan ketika saudara jumpa itu, saudara akan bilang, saya juga pernah mengalaminya. Tapi apa yang kulakukan seperti ini, itulah yang membuat aku bisa seperti hari ini. Nah, untuk mendapatkan hal ini saudara, maka kita perlu meneladani tokoh-tokoh Alkitab. Atau orang-orang khusus dalam kehidupan kita. Yang telah berhasil mengesampingkan hal-hal duniawi dalam dirinya. Memang kita tidak sempurna. Saya pun masih bisa tergoda dengan hal-hal duniawi. Masih bisa jatuh, masih. Pernah tergoda, pernah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi hari ini ketika kita mengenal dan bergaul dengan mereka, dengan orang-orang, itu akan menolong kita dalam meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Pilih teman bergaul. Apakah dia membangun imanmu atau meruntuhkan imanmu? Kalau saudara kuat, puji Tuhan. Maksudnya kuat apa? Dia kuat dipengaruhi orang, gak mempan sedikit pun. Yang sulit, yang bermasalah itu oleng dia. Tidak kuat, lalu dipengaruhi kawannya, langsung ngikut. Padahal yang membawa dia pun salah. Dan itu seringkali terjadi. Kita butuh teladan dalam hal menolong kita mengenal Tuhan dengan benar. Yang ketiga terakhir. Pengenalan dan belas kasihan. Tadi tema khotbah ini adalah mengenal Dia dan memperkenalkannya. Yang kita sudah kenal itu harus kita perkenalkan kepada orang lain. Di ayat 18 sampai 21, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia.
menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Paulus berkata, kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Apa yang dia tangisi? Dengar, apa yang membuat Paulus sedih? Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Sekali lagi banyak orang yang masih hidup sebagai musuh atau tidak percaya pada Kristus. Itu yang membuat Paulus sedih. Dengan kata lain, kesedihan itu, keadaan itu mendorong Paulus untuk menyaksikan atau memperkenalkan Kristus yang dia sudah kenal itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar ada banyak orang di luar sana yang belum mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Mereka hidup sebagai seteru. Seteru itu musuh. Musuh salib Kristus. Mereka hidup secara duniawi. Maka saudara-saudara, tugas kita hari ini adalah memperkenalkan yang kita sudah kenal itu. Amin, Bapak Ibu. Memperkenalkan pribadi Yesus yang sudah kita kenal itu. Sebab pengenalan kita pada Kristus akan melahirkan belas kasihan. Dan belas kasihan itulah yang akan mendorong kita untuk memperkenalkan Kristus kepada yang lain. Maka saudara-saudara, dalam hidup atau kehidupan kita, marilah kita menggunakan kesempatan ini untuk terus belajar mengenal Dia. Dan setelah kita mengenal Dia dengan benar, tugas kita selanjutnya adalah memperkenalkan Dia. Tidak ada lagi sekarang waktunya kita omongin sesuatu yang tidak berkenan atau yang membuat iman orang runtuh. Tuhan sudah mau datang, saudara-saudara. Yang sekali lagi tidak ada lagi waktu kita menggosipin orang. Sekali lagi ingat, Tuhan sudah mau datang. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita memperkenalkan Kristus kepada mereka supaya mereka pun beroleh keselamatan. Itu sebabnya hari ini saudara-saudara, kita yang sudah mengenal Kristus wajib untuk memperkenalkannya kepada orang lain. Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Katakan keharusan. Memberitakan Injil itu bukan pilihan. Bukan masalah mood dan tidak mood. Memberitakan Injil itu keharusan. Bahkan Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, untuk dapat mengenal Kristus dengan benar, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan keteladanan, dan dibutuhkan belas kasihan. Kau tidak akan pernah tergerak untuk memberitakan Yesus kepada orang lain kalau hati kita tidak didasarkan dengan belas kasihan. Karena Alkitab berkata, Paulus berkata, masih banyak orang yang menjadi seteru salib Kristus. Artinya tidak percaya pada Kristus. Oleh sebab itu jangan puas kalau saudara sudah mengenalnya. Bersyukur sudah mengenalnya. Tapi sekarang apa yang kita sudah miliki, apa yang sudah kita kenal dengan baik, yaitu pribadi Kristus, perkenalkanlah itu kepada orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih
karena Engkau sudah menyatakan dirimu kepada kami dalam Yesus Kristus, sehingga kami dapat mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengenal-Mu, dan sekarang tugas kami harus memperkenalkan-Mu juga kepada orang lain. Mampukan kami untuk mengorbankan hal-hal yang merintangi pengenalan kami dengan Tuhan. Dan tunjukkan kepada kami orang-orang yang bisa kami jadikan figur atau teladan. Bahkan kami sebagai orang tua, kiranya kami dapat menjadi teladan iman kepada anak-anak kami. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Tuhan kiranya menolong, menghibur, menguatkan seluruh umat-Mu yang mendengar firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.